Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami ucapkan kepada seluruh petani kopi Indonesia tanpa terkecuali, sebelum nonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Di edisi kali ini kami akan membahas tentang bagaimana ketika kita akan melakukan perawatan kopi di cuaca ekstrim seperti tahun ini. Tentunya cuaca ekstrim itu bukan hanya terjadi di tempat teman-teman di luar Pulau Jawa, di Pulau Jawa sekalipun, di kabupaten kami, di Kabupaten Jember, ini terjadi ekstrim mulai dari tahun 2020 hingga sekarang. Setiap hari ini hujan, dan sekarang pun ini mendung, teman-teman. Nih, ini mulai dari 2020 di tempat kami setiap hari siang malam hujan. Dan tentang perawatan kopi ini, bagaimana ketika kita akan melakukan perawatan kopi di cuaca yang seperti ini. Satu, yaitu pemangkasan naungan. Ini naungannya pakai lam turu saya, teman-teman. Pemangkasan naungan itu harus secepat mungkin. Ketika masih ada hujan, kita pangkas, jangan kita kasih tumbuh ini naungan tersebut. Fungsi dari naungan tersebut, jangan beranggapan kopi itu jauh lebih bagus ketimbang ada naungannya. Toh buktinya punya saya ini ada naungannya semua, pakai lam turu ke semuanya punya saya, teman-teman. Perlu diperhatikan. Bukan kopi itu tidak ada naungannya itu bagus, dan bukan pula kopi itu ada naungannya itu jelek, tidak. Punya saya ini real konkretnya, ini ada naungannya pun sekarang bagus. Tahun kemarin gimana? Bagus juga. Nih perlu diperhatikan nih buahnya. Ini klon SS, teman-teman. Klon SS seperti ini. Ini dah muat, teman-teman. Genggamannya udah gak muat. Ini tip pertama kali. Jadi naungan ini penting di MDPL rendah. Di tempat kami ini MDPL-nya 500, teman-teman. Jadi MDPL rendah itu membutuhkan sekali yang namanya naungan. Tetapi ketika musim penghujan, dia harus secepat mungkin kita lakukan pemangkasan naungan. Itu satu. Yang kedua kalinya, dari klon ini akan menjadi suatu penunjang, teman-teman. Jenis ini SS, dan ini yang di bawahnya ini Tugusari. Nih, di MDPL rendah ini tentu kita harus mempertimbangkan akan melakukan suatu penyambungan. Dan kita harus tahu bahwasanya klon ini di semua klon jenis tentunya kita harus sesuaikan dengan MDPL kita masing-masing. Dan tidak bisa kita kucilkan bahwasanya Tugusari ini selalu jelek, tidak. Ini bukti konkretnya, bukan cuma di tempat kami. Kemarinnya saya pernah kunjungan di kebunnya Pak Imam Pawain, itu di MDPL 950. Dan full Tugusari di sana. Dan buahnya bisa jenengan perhatikan, bisa jenengan tonton di channel kami. Dan di kebun kami ini Tugusari seperti ini, teman-teman. Dia mampu berproduksi. Jadi kalau kita menyalahkan suatu klon, itu seakan-akan tidak tepat juga. Toh pada intinya ini punya saya selalu berproduksi. Ini Tugusari. Kita skip nanti yang ke bawah. Ini masih di atas, teman-teman. Yang di bawah buahnya luar biasa. Jadi kesimpulannya, perawatan itu sangatlah penting bagi tanaman kopi. Dan Tugusarinya ini di bawah ini tuh, sampai ke bawah tuh. Jadi semua malah ini. Jadi ini tidak bisa kita pahami, tidak bisa kita salahkan bahwasanya Tugusari ini jelek klonnya, tidak. Tugusari ini ketika berproduksi maksimal, teman-teman, belum ada yang bisa menandingi klon ini. Jadi kalau kita perawatannya sudah tepat, pemupukan itu kita tepat, sama dengan yang ada di MDPL kami, pemangkasan maupun sortasi bahan dan lain sebagainya, sudah sesuai dengan apa yang kita ketahui. Tetapi Tugusari ini belum mampu berproduksi secara maksimal seperti ini, mungkin kembali kepada rezeki kita.
Kalau berbicara tentang cuaca teman-teman, itu bukan hak prerogatif kita untuk menyalahkan suatu cuaca. Mau panas, mau hujan, itu semua anugerah dari Allah. Kira-kira seperti itu kalau bagi kami pribadi. Kembali kepada rezeki dan kembali kepada perawatan. Kalau perawatannya sudah tepat, pemupukan tepat, penyimpanan bahan tepat, tetapi masih belum berproduksi maksimal, berarti rezeki itulah yang diberikan oleh Allah bagi kita. Kira-kira seperti itu kalau prinsip kami. Yuk kita jalan-jalan dulu, Tugu Sarinya kayak apa. Terjal. Kalau masalah rumput ini, jangan berbicara rumput teman-teman. Punya saya tidak bersih kebunnya. Nih, Tugu Sarinya. Yang di bawah teman-teman. Yang di bawah, yang barusan itu. Nih, Tugu Sari. Masih berproduksi maksimal. Tahun kemarin kayak apa? Ya kayak ini juga. Tidak jauh berbeda buahnya. Malah lebih bagus tahun ini. Cuaca lebih ekstrim tahun ini. Ya, kalau mau berbicara tentang cuaca, ayo setiap tahunnya ekstrim di tempat kami. Ini hikmah. Hikmah seperti ini. Nih, hikmahnya. Nih. Jadi kembali ke pembahasan tadi. Ketika kita melakukan perawatan kopi, tentunya di kebun kita itu kita harus tahu bahwasanya klon ini cocok di kebun kita. Ya itulah yang harus kita kembangkan di kebun kita. Yang itu harus kita kembangkan disesuaikan dengan MDPL kita masing-masing. Tidak bisa kita salahkan suatu klon, tidak bisa kita kucilkan bahwasanya klon ini jelek di kebun kita. Bukan seperti itu. Belum tentu di tempat jenengan itu jelek, di tempat teman-teman yang lain itu jelek pula, tidak. Contohnya yang barusan, Tugu Sari itu jelek, kata orang-orang. 4 tahun sekali baru dia berproduksi maksimal. Kata siapa? Contohnya barusan di kebun kami setiap tahun itu berproduksi maksimal. Inilah hikmah. Klon ini sudah rekomen sekali teman-teman. Ini setiap tahunnya selalu berbuah seperti ini. Dan bahannya pun dia bukan cuma mampu keluar bahan. Dari dalam buahnya pun dia keluar bahan teman-teman. Yuk kita jalan-jalan lagi yuk. Ini hikmah lagi. Hikmah lagi teman-teman. Ini hikmah. SS ini. SS. Hikmah lagi. Kalau yang klon ini hikmah sama keriting di MDPL berapapun saya kira masih berproduksi maksimal. Ini dari bawah. Dari bawah nih. Ini buah semua ini teman. Nih. Yuk. Nih, hikmah lagi. Ini hikmahnya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman, ayo jangan sesekali kita mengucilkan, kita menjelek-jelekkan suatu klon, bahwasanya klon ini jelek. Tidak seperti itu teman-teman. Mau berbicara Tugu Sari ya di kebun kami setiap tahunnya berproduksi maksimal. Dan cuacanya pun sama saja. Seperti yang saya paparkan barusan dari 2020 di tempat kami itu ekstrim cuacanya. Setiap hari siang malam malah itu hujan teman-teman. Ini hikmah. Dan ini klon ini selalu produksinya seperti ini teman-teman. Setiap tahunnya. Tidak ada perubahan ini. Mau cuaca ekstrim, mau cuaca tidak ekstrim, saya kira seperti ini produksinya. Ini siripnya. Sirip dari klon hikmah amazing ini. Jadi sekali lagi sesuaikan dengan MDPL kita, sesuaikan dengan kebun kita masing-masing. Kalau mau berbicara tentang naungan di tempat kami, ini naungannya. Kalau mau berbicara tentang naungan itu jauh lebih bagus kopi itu tanpa naungan, di kebun kami full naungan bagus. Mau berbicara tentang cuaca di kebun kami setiap hari ya juga hujan. Nih. Berapa pohon yang seperti ini? Banyak pohon, setiap pohon malah teman-teman. Nih. Tuh. Hikmah lagi nih. Sampai ke bawah tuh teman-teman. Yuk. Kita jalan-jalan dulu. Biar sama-sama
kita tahu bahwasanya semua klon itu bagus, tergantung dari perawatan dan tergantung dari rezeki kita. Hikmah lagi. Ini hikmah. B1 teman-teman, B1 sudah amazing. B1 ini buahnya ini, oh besar ini, melontor ini. Oh amazing. Banyak klon itu yang dominan tunas raja seperti ini, tetapi bijinya kadang kecil kayak gitu. Kalau ini bisa diperhatikan nih, bisa dengan perhatikan buahnya seperti ini, dan tidak ada yang berbiji satu nih teman-teman. Nih semuanya berbiji 2 tuh, sampai digini-gini nih. Nih 1 2 yang memasuki B2, 3 ini B1, 4 dengan yang ini B2, ini B1 seperti ini klon hikmah nih. Dan bahannya pun sudah kita persiapkan nih. B1 penyimpanan di B1 B0, penyimpanan B0 di B1 bisa apa enggak? Ya bisa juga, tidak ada yang tidak bisa. Siapa yang tidak memperbolehkan? Wong ini kebun kita, di kebun teman ya juga punya kewenangan masing-masing. Mau penyimpanan bahan itu di B1, mau penyimpanan B0 itu di B2, terserah. Mau penyimpanan di B0 dan B0 pun tidak jadi masalah. Inilah hikmah konkret ini teman. Ini mampu berproduksi maksimal. Ini ke bawah-bawah nih, sampai ke dalam-dalam nih, berbuah masih ini. Padahal ketumpang tindih nih, nah ketumpang tindih. Tuh, nih tuh buahnya bisa kita buka-buka ini. Seperti ini buahnya untuk saat ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.